Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang Pak Indra. Selamat siang, selamat Sudah. siang. Oke. Ini mohon maaf ya teman-teman semuanya, saya dalam posisi yang tidak cukup, baik karena ada kendala teknis tadi, makanya juga sedikit terlambat, mulainya acaranya ini. Nggak apa-apa ya, kita tetap semangat semuanya untuk ikut kelas hari ini. Apalagi lihat, pemateri kita nih kayak juga lagi semangat banget nih Pak Indra. Gimana Pak Indra hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu sekarang, sementara masih ada 12 peserta, tapi nanti barangkali akan terus bertambah dari teman-teman yang lain yang join. Kalau gitu ini bisa langsung dimulai aja ya Pak Indra? Boleh. Ini suara saya kedengeran ya? Jelas sekali Pak Indra. Oke. Oke, selamat mulai Pak Indra materinya, silakan. Oke, selamat siang teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Ini saya lihat kok di partisipan ini ada Mbak Nanda, penyair kita, Dae, penyair yang menjadi garda depan Jawa Timur saat ini, bahkan mungkin Indonesia dalam perpuisian, karena puisi gelap milenial. Jadi saya ucapkan selamat datang Mbak Dae di kelas penulisan prosa. Seperti yang sudah saya sampaikan atau yang dibagikan oleh teman-teman pengelola acara ini, topik kita hari ini tentang alat dan bahan dalam penciptaan prosa. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang bagaimana prosa sebagai manifestasi kreatif manusia, artinya sedikit merefresh ya, mengapa seseorang itu ingin menulis sebuah prosa atau menciptakan sebuah prosa, bagaimana kreativitas seseorang itu bisa terakomodasi di dalam karya prosa, juga kebutuhan-kebutuhan ekspresi, eksistensi, itu bisa terakomodasi dalam tindak penciptaan, khususnya prosa. Dan kalau kemarin kita juga sudah bicara bahwa seorang penulis prosa itu harus percaya diri, dalam arti percaya diri ketika dia melakukan penciptaan, percaya diri dengan karya yang dia ciptakan. Itu hal yang diperlukan karena tanpa hal itu sebuah kerja kreasi atau kerja penciptaan tidak akan bisa dilakukan. Oleh karena itu biasanya kemarin sudah saya singgung bahwa seorang penulis prosa atau karya sastra apapun, dia harus merasa bahwa atau memiliki rasa bahwa menciptakan sebuah karya sastra itu adalah sebuah kebutuhan yang tidak bisa dielakkan. Nah, dengan seperti itu dia akan terus terpacu untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dia akan terus melakukan tindak penciptaan. Dalam konteks kelas kali ini, kebutuhan untuk menciptakan sebuah karya prosa. Dan juga kemarin kita sudah bicara bahwa ciri khas dari sebuah karya bergenre atau berjenis prosa itu adalah narasi. Apapun jenisnya, entah itu novel, entah itu cerpen, entah itu roman, entah itu flash fiction, namun semuanya pasti berciri khas adanya narasi atau kisah yang terdapat di dalamnya. Ini jam 1 siang ya. Oke, silakan sambil santai aja. Kalau ada yang mau minum sambil minum-minum, artinya bukan minum-minum apa ya, minum
agar pikiran itu bisa fresh. Dan untuk agar penciptaan itu bisa terwujud, maka dibutuhkan alat dan bahan. Nah, itulah yang akan kita bicarakan hari ini adalah tentang alat dan bahan dalam penciptaan sebuah karya prosa. Ntar saya cari PowerPoint saya ya. Ini PowerPoint-nya. Ini PowerPoint yang biasa saya gunakan ketika saya juga mengajar kelas di mata kuliah Creative Writing di sebuah kampus. Juga penulisan di mata kuliah penulisan prosa di sebuah kampus di Surabaya. Ini juga saya gunakan biasanya PowerPoint-nya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa agar tindak penciptaan itu bisa terwujud, tentunya seorang penulis prosa membutuhkan alat dan bahan yang dapat membantunya untuk mewujudkan keinginannya dalam menghasilkan sebuah karya bergenre prosa. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu apa yang dimaksud alat agar kita memiliki pemahaman yang sama mengenai definisi alat. Alat adalah sesuatu yang digunakan untuk membuat sesuatu. Artinya dia bisa berupa benda. Alat ini berfungsi agar atau bertujuan membantu seseorang agar apa yang diinginkan atau apa yang hendak dibuat itu bisa terwujud dengan baik. Sedangkan bahan adalah sesuatu yang diperlukan dan merupakan bagian dari sesuatu yang akan dibuat. Jadi ketika seseorang ingin membuat misalnya patung, maka dia harus mengumpulkan bahan-bahan yang memungkinkan seseorang itu mewujudkan keinginannya membuat patung. Kalau di patung misalnya yang dibutuhkan misalnya semen, besi, atau kalau di seni lukis membutuhkan cat, kanvas. Kanvas itu merupakan bagian dari sebuah lukisan yang memungkinkan lukisan itu terwujud dalam bentuk wadahnya sehingga seseorang bisa menikmatinya dalam tataran empiris, melihat misalnya. Nah, dalam penulisan prosa juga dibutuhkan kedua hal ini yaitu alat dan bahan. Tapi apa alat dalam penciptaan sebuah karya prosa? Nah, alatnya tidak seperti dalam seni lukis misalnya. Kita membutuhkan alat seperti kuas, cetok, atau dalam dalam grafis misalnya membutuhkan plat atau membutuhkan papan agar karya itu bisa tercipta. Tidak. Karena bagaimanapun juga prosa ini merupakan genre karya sastra, maka di dalam sastra itu bahasa menjadi alat utamanya, karena yang namanya sastra selalu berkaitan dengan bahasa. Kalau kita flashback sedikit, definisi sastra yang kita pahami hari ini, itu sebenarnya juga kalau di dalam sastra Indonesia berasal dari kata susastra, yang artinya bahasa yang baik atau kata-kata yang baik. Oleh karena itu dalam setiap karya sastra, bahasa menjadi elemen penting yang memungkinkan sebuah keindahan sastra, ide-ide dari si penulis sastra itu bisa dinikmati oleh pembacanya secara empiris. Oleh karena itu, alat dalam penciptaan prosa itu adalah bahasa. Nah, karena sastra berkaitan dengan kata-kata yang indah, kalau di dalam bahasa Inggris itu kita mengenal dengan kata literature. Literature itu dari kata litera yang kemudian diadopsi oleh bahasa Inggris menjadi letter.
Dan letter ini sebenarnya kalau di dalam bahasa Latin itu memiliki turunan yang sama dengan teks. Teks itu merupakan kata di dalam bahasa Yunani yang diturunkan ke dalam bahasa Yunani dengan kata tekstil, yang artinya rajutan. Nah, apa artinya? Artinya adalah yang namanya sastra itu berkaitan dengan kata yang merupakan bagian dari bahasa yang dirajut dalam bentuk tertentu. Nah, oleh karena itu berbicara tentang penciptaan sebuah karya sastra, khususnya prosa, juga tidak bisa dilepaskan dari bahasa. Oleh karena itu, seorang penulis prosa yang baik harus memiliki kemampuan penguasaan atas bahasa yang baik. Jika seseorang itu ingin menulis prosa dalam bahasa Indonesia, ya dia harus menguasai atau memiliki penguasaan terhadap bahasa Indonesia dengan baik. Karena hanya itu alat dalam mewujudkan sebuah karya prosa. Maka penguasaan bahasa yang baik merupakan jadi hal yang penting bagi seorang penulis prosa. Karena penguasaan bahasa yang baik tidak hanya bisa menghadirkan keindahan sebuah karya, tidak hanya menghadirkan keutuhan sebuah karya, tapi juga dapat mendorong pembaca untuk terus menikmati karya yang diciptakan oleh penulis. Inilah mengapa penguasaan bahasa menjadi penting bagi seorang penulis prosa. Semakin tinggi penguasaan bahasanya atau semakin baik penguasaan bahasanya, tingkat keterbacaan dan kemenarikan sebuah karya juga mungkin keindahannya akan semakin tampak sehingga karya itu akan dinilai sebagai sebuah karya yang berkualitas. Maka kunci pertama, kuasai dulu bahasa. Caranya bagaimana? Caranya ya untuk memperkaya bahasa, seseorang harus banyak membaca teks-teks, terutama buku-buku. Mengapa? Karena di buku itu terdapat banyak kosakata, terdapat banyak pola-pola kalimat, pola-pola penyusunan paragraf yang memungkinkan nantinya seorang penulis prosa itu memiliki opsi atau pilihan-pilihan ketika dia hendak menyampaikan atau ingin mengolah bahan yang sudah dia miliki. Maka seorang penulis prosa yang baik juga merupakan seorang pembaca yang baik. Maka dalam menulis prosa, ketika Anda ingin menulis prosa, banyaklah membaca buku. Buku apa ya? Terserah. Kalau Anda orang Indonesia ya, kalau ingin menulis dalam prosa berbahasa Indonesia banyaklah membaca buku-buku berbahasa Indonesia. Akan lebih baik kalau Anda banyak membaca buku karya sastra, entah itu puisi ataupun prosa. Mengapa? Karena Anda akan menemukan pola-pola kalimat yang khas, yang mungkin dalam konteks teoritis kebahasaan itu tidak terakomodasi atau belum terakomodasi. Karena bagaimanapun seorang sastrawan itu adalah seseorang yang memiliki tingkat kecerdasan bahasa yang unik, yang khas, yang biasanya karena sifat sastra yang sangat bebas, sangat ekspresif, memungkinkan bentuk-bentuk bahasa yang dihadirkan tidak sesuai dengan gramatika yang sudah ditentukan. Nah, di dalam sastra ini sebenarnya merupakan hal yang penting, terutama bagi seorang pencipta, karena bagaimanapun nanti kekhasan seorang penulis itu pertama kali tampak bukan dari apa-apanya, tapi dari bahasa yang dia sajikan. Itu tatapan yang pertama. Baru setelah itu bagaimana temanya, bagaimana alurnya yang muncul.
Oleh karena itu lagi-lagi penguasaan bahasa menjadi hal yang penting. Juga nanti misalnya kalau seorang penulis ingin menata sebuah alur, penataan sebuah alur yang bersifat kausalitas itu tidak akan bisa tertata dengan baik apabila seseorang tidak menguasai bahasa dengan baik. Bagaimana dia mampu menceritakan satu hal dalam pola pikir kausalitas apabila dia tidak tahu bagaimana cara membahasakan apa yang ada dalam pikirannya. Oleh karena itu bahasa ini memang menjadi urgent bagi seorang penulis. Maka biasanya seorang penulis adalah seorang yang senang bergelut dengan faktor-faktor kebahasaan. Hemingway misalnya, dia adalah seorang jurnalis yang kesehariannya selalu bertemu dengan bahasa, maka di dalam karya-karyanya Anda akan menemukan bagaimana dia menggunakan teknik-teknik kebahasaan yang mirip jurnalistik, tetapi juga memiliki sifat kesastraan. Oleh karena itu ada keunikan, dan ini bagi seorang penulis prosa menjadi bahan yang menarik, mungkin nantinya bisa digunakan untuk karyanya. Ya memang seorang penulis prosa itu pada tahap awal mungkin dia akan mimikri itu atau menjiplak terlebih dulu karya penulis yang sudah ada, itu tidak apa-apa. Mengapa? Karena memang tahap perkembangan manusia itu kan pertama dia harus meniru dulu. Banyak penulis yang pada awal penulisannya selalu terinspirasi oleh penulis lain dan dia akhirnya mengikuti atau menjiplak terlebih dulu cara membahasakan ide atau gagasan yang dia miliki ke dalam karyanya berdasarkan pola-pola kebahasaan dari penulis yang menginspirasinya. Tidak apa-apa Anda menjiplak dulu. Karena memang itu tahap belajar seseorang. Seperti kalau katanya Jacques Lacan, seseorang mendapatkan pengetahuan pasti berdasarkan peniruan-peniruan terlebih dulu. Apalagi bahasa, karena bahasa itu diturunkan dari proses belajar, dia bukan sesuatu yang bersifat given, terberi, tiba-tiba habis lahir, karena dia orang Indonesia, tiba-tiba dia bisa berbahasa Indonesia, tidak seperti itu. Ada proses belajar. Maka seorang, misalnya bayi ketika dia harus orang Indonesia, maka diajari oleh orang tuanya. Bagaimana mengucapkan kata ayah atau ibu dalam bahasa Indonesia, bagaimana mengucapkan kata haus di dalam bahasa Indonesia, itu diajarkan. Si bayi pun akan meniru dulu cara membahasakan kata-kata tersebut berdasarkan apa yang dia dapatkan. Tapi kalau kita amati, pada tahap berikutnya dia akan menemukan kekhasannya. Pelan-pelan dia akan menemukan cara-cara dia sendiri untuk membahasakan berbagai hal yang ada di lingkungannya, meskipun itu pun tetap terikat pada konsensus misalnya. Nah inilah memang penjiblakan atau mimikri itu pada tahap awal memang sudah harus dilakukan mungkin ya, atau boleh dilakukan oleh seorang penulis prosa. Tidak apa-apa. Tapi lagi-lagi tujuannya apa? Tujuannya untuk memahirkan kemampuan berbahasa. Yang berikutnya adalah bahan. Bahan penciptaan prosa adalah ide atau gagasan. Nah, sebuah karya prosa tidak akan bisa tercipta tanpa adanya ide. Kemampuan berbahasa itu hanya alat untuk apa? Untuk mewujudkan ide tersebut menjadi sebuah manifestasi yang real, yang nantinya bisa dikenali oleh publik, bisa dikenali oleh masyarakat pembacanya. Nah, bahan ini menjadi hal yang penting juga. Bagaimana ide itu Anda dapatkan, idenya apa, itu dapat membuat sebuah karya menjadi sebuah karya yang menarik. Maka kalau di PowerPoint saya tulis bahwa dalam ciptaan sebuah karya,
ide atau gagasan merupakan bahan yang memungkinkan karya tersebut diciptakan. Tidak ada penulis prosa yang menulis sebuah prosa tanpa ide tertentu. Ide ini biasanya yang mengganggu atau yang mendorong seseorang penulis untuk menciptakan karyanya. Sebagai contoh, saya cari penulis Indonesia ya. Apa ya penulis Indonesia yang asik ya untuk kita bicarakan. Kalau di puisi mungkin teman-teman sudah kenal Ajis Mana ya. Dia ketika menulis Siti Surabaya itu berasal, ini saya ambil dari puisi aja ya. Lebih mudah ya. Jadi Ajis itu ketika dia menulis sebuah buku puisi yang berjudul Siti Surabaya, ide itu dia dapatkan ketika dia melihat fenomena yang terjadi di Surabaya. Ada dinamika yang begitu masif berkembang di Surabaya, yang menurut pengamatan dia dapat membuat orang Surabaya itu mengalami konflik identitas, juga konflik kultural. Nah, hal itu dia tuliskan ke dalam bukunya berjudul Siti Surabaya. Atau Mas Huri ketika menulis Hubu misalnya, dia sangat terganggu dengan keberadaannya sebagai seorang santri di satu sisi, tapi juga sebagai seorang intelektual di satu sisi. Ada semacam konflik batin yang selalu muncul di dalam dirinya. Maka ketika dia kembali ke dunia santri, di satu sisi dia mengalami shock. Hal inilah yang dia tuliskan ke dalam bukunya yang berjudul atau novelnya yang berjudul Hubu. Nah, berangkat dari ide bahwa manusia yang berada pada ruang yang berbeda itu akan mengalami konflik kepentingan dan konflik psikologi yang mendalam, maka Mas Huri menciptakan novel Hubunya. Nah, inilah mengapa ide atau gagasan ini menjadi bahan bagi seseorang untuk menciptakan sebuah karya prosa. Maka seorang penulis yang baik pasti akan memiliki gagasan-gagasan yang mendorong dia untuk menciptakan sebuah karya prosa. Budi Dharma misalnya, kalau Anda baca kumpulan cerpennya yang berjudul Orang-orang Bloomington, di situ dia menuturkan bahwa di kata pengantarnya dia menuturkan bahwa kumpulan cerpen yang dia terbitkan itu berisi cerpen-cerpen yang menceritakan tentang kehidupan orang-orang atau masyarakat di Bloomington. Ide itu dia dapatkan ketika dia tinggal di sana dan melakukan pengamatan terhadap setiap individu yang ada di lingkungannya, di lingkungan Budi Dharma di Bloomington itu, dan dia akhirnya mendapatkan satu inspirasi atau satu gagasan, ada hal yang unik dari kehidupan mereka. Dan ini patut untuk dituliskan di dalam sebuah karya. Nah, ketika itu dia akhirnya memilih cerpen. Mengapa dia memilih cerpen misalnya? Dituturkan bahwa pemilihan itu karena memang dia ingin menyajikan banyak tokoh di dalamnya dengan berbagai peristiwa yang dialami. Juga dengan cerpen dia lebih bisa mengakomodasi tokoh-tokoh yang ingin diceritakan kepada publik. Nah, inilah mengapa gagasan atau ide menjadi bahan yang harus dimiliki oleh seorang pencipta atau penulis prosa. Tanpa ide, seorang
penulis prosa tidak akan bisa menciptakan karyanya. Dia akan kebingungan, mau menulis apa saya. Ide ini bisa berupa tema, bisa berupa teknik dalam menulis, misalnya menuliskan sebuah karya. Misalnya dalam menuliskan sebuah karya, saya ingin menulis dengan teknik memulai dari tokoh. Itu seperti yang dilakukan oleh Budi Dharma. Budi Dharma menuliskan karyanya tidak berdasarkan tema tertentu, tapi dia berdasarkan karakter tokoh tertentu. Nah, ini oleh karena itu ide menjadi hal yang penting. Maka seorang penulis prosa harus terus mewujudkan atau menggali berbagai hal agar ide itu bisa muncul. Nah, sumber ide dari mana? Ada banyak, ada dari buku, seperti yang dilakukan oleh George Louis Borges, seorang penulis Amerika Selatan, yang juga di satu sisi diakui dalam kesastraan Amerika sebagai penulis dari Amerika. Borges banyak terinspirasi dari buku-buku yang dia baca. Maka ketika dia menulis karya cerpennya, misalnya yang berjudul Tlon Uqbar Terterius misalnya, dia setelah membaca buku geografi dan buku ilmu alam, maka dia tertarik untuk menulis cerpen yang berusaha untuk menggali atau menceritakan dalam imajinasinya tentang bumi dan berbagai wilayah yang ada di dalamnya. Nah, buku bisa menjadi sumber inspirasi bagi seseorang dalam menuliskan sebuah karya. Juga koran mungkin. Setelah membaca koran, di koran itu banyak peristiwa, banyak tema yang muncul, yang mungkin seseorang bisa terinspirasi juga setelah membaca sebuah berita. Majalah misalnya. Bisa juga menjadi, atau sekarang ada teks-teks yang muncul di internet. Itu juga bisa memberikan inspirasi bagi seseorang. Atau bahkan teks dalam kehidupan sehari-hari, pengamatan. Misalnya ada seorang kawan, seorang penulis cerpen bernama Imam Mutarom, dulu banyak menggali ide atau mendapatkan idenya dari teks kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya cerpennya yang berjudul Rumah yang Tampak Biru dalam Cahaya Bulan. Ide itu dia dapatkan ketika dia pulang ke desanya di daerah Blitar, dan suatu malam dia duduk di halaman dan dia melihat rumahnya itu diterpa cahaya bulan dan tiba-tiba rumahnya itu seperti tampak berwarna biru. Dari ide itu, dari peristiwa itu dia muncul ide untuk menuliskan, wah ini hal yang menarik untuk dituliskan. Maka dia menulis kisah tentang orang-orang yang hidup di dalam rumah yang jika malam terkena terpaan cahaya bulan itu, rumah itu berubah menjadi berwarna biru. Juga yang dilakukan Budi Dharma misalnya dengan orang-orang Bloomington, dia tulis dari pengamatannya terhadap kehidupan masyarakat Bloomington sehari-hari. Ini hampir sama dengan yang dilakukan James Joyce dalam kumpulan cerpennya yang berjudul Dubliner. Kalau Anda membaca Dubliner, di situ Anda akan menemukan hampir sama dengan orang-orang Bloomington, kisah-kisah dari setiap person yang ada di kota Dublin itu. Dan itu didapatkan James Joyce dari pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. James Joyce ketika hendak menuliskan karya itu, dia seringnya nongkrong di sebuah kafe, lantas dia mengamati perilaku setiap orang yang ada di sana, berbicara dengan setiap orang yang ada di sana. Nah, dan itu menjadi sumber ide penciptaan si James Joyce untuk menulis berbagai cerpen yang terkumpul dalam
kumpulan cerpen Dubliner. Inilah ide itu bisa Anda dapatkan dari mana saja. Tinggal kepekaan si penulisnya. Dan ini siapa yang menentukan? Ya penulis itu sendiri, apakah sebuah ide itu nantinya menarik untuk dibaca, untuk ditulis menjadi sebuah karya atau tidak, itu keputusan dari penulis itu sendiri. Dan biasanya seorang penulis memiliki insting ya. Insting yang didorong oleh sebuah ketertarikan tertentu yang membuat akhirnya si penulis itu benar-benar bersiteguh untuk mewujudkan ide yang didapatkan entah itu dari buku, dari koran, dari teks-teks yang ada di internet atau teks dalam kehidupan sehari-hari untuk diwujudkan dalam karyanya yang berbentuk prosa tadi. Inilah mengapa ide menjadi hal yang penting. Dan juga ide tentang bentuk karya itu juga menjadi hal yang penting. Nanti setelah Anda biasanya seorang penulis ketika sudah mendapatkan ide tentang cerita atau tema yang sudah ditulis, dia akan memikirkan kira-kira bentuknya apa, novel kah, novelet kah, cerpen kah, atau flash fiction atau roman, mana yang mungkin menjadi genre dari ide ini, karena tidak semua ide tepat untuk dituliskan dalam bentuk novel misalnya. Tidak semua ide juga tepat dituliskan ke dalam bentuk cerpen misalnya. Nah, ini juga penting bagi seorang penulis prosa bahwa seorang penulis prosa memiliki pengetahuan mengenai genre-genre yang terdapat dalam prosa tersebut. Pengetahuan mengenai genre dapat memperluas horizon kepengarangan seseorang. Oleh karena itu bisa jadi karya yang diciptakan nanti akan sangat tepat dengan ide yang dia dapatkan. Contohnya misalnya kalau Anda pernah baca sebuah cerpen, kebetulan maaf ini saya ngambilnya dari cerpen sastra Prancis, cerpen dari Guy de Maupassant yang judulnya kalau di Indonesia kan itu Paman Jules, yang menceritakan tentang keberadaan seseorang bernama Paman Jules yang ketika pulang setelah dia urban di kota, kembali ke desa, dia memamerkan kekayaannya, seolah-olah dia itu orang yang kaya, yang sukses di kota, tapi ketika ada seorang penduduk desanya itu menemuinya di kota, ternyata dia adalah seorang penipu. Guy de Maupassant tidak menuliskan itu dalam bentuk novel. Mengapa? Karena jika dia tuliskan itu ke dalam bentuk novel, maka kejutan-kejutan, sisi misterius yang ada di dalamnya itu hilang. Akhirnya riwayat Paman Jules yang ingin ditampilkan itu malah terlihat terlampau detail, terlampau lengkap, sehingga pembaca itu tidak tertarik nantinya untuk mengikuti kisah itu. Maka dia menuliskan cerita itu hanya dalam bentuk cerpen. Maka selain sumber ide, bahannya juga pengetahuan mengenai prosa. Itu menjadi hal yang penting bagi seorang penulis prosa. Karena penentuan genre apakah yang cocok, genre apakah yang tidak, itu juga ditentukan sendiri oleh si penulis prosa itu sendiri sebenarnya. Maka kedalaman pengetahuan mengenai prosa juga menjadi bahan penting yang harus diperhatikan oleh seorang penulis prosa. Mungkin itu pengantar dulu dari saya. Kita enaknya sharing, mungkin ada pertanyaan atau apa, silakan.
Saya kembalikan ke Mbak Ica. Oke, terima kasih banyak Pak Indra atas materinya. Itu tadi langsung dipersilakan buat teman-teman semua. Barangkali ada yang ingin bertanya atau menanggapi Pak Indra, bisa langsung dinyalakan mic-nya atau bisa ditulis di kolom chat. Juga tidak apa-apa. Ada Silakan Mbak, teman-teman semuanya. itu suruh ngomong dulu Mbak Nanda itu. Dia diam aja itu. Ayo Mbak Nanda, silakan Mbak Nanda. Dipanggil langsung sama Pak Indra. Selamat siang. Selamat siang Mbak Nanda. Ya, terima kasih nih saya diizinkan untuk ikut bergabung di kelasnya Pak Indra Cahyadi. Karena ya kan lama ya kan ya nggak ada forum untuk saling saling bertukar ide baru atau materi baru gitu ya. Nah, terus tadi selama mendengarkan Pak Indra tuh saya jadi teringat kembali beberapa hal yang pernah saya baca atau saya ketahui di awal-awal masa belajar nulis puisi, dan ternyata oh iya ya ada hal itu ya. Jadi teringat kembali karena pemaparannya Pak Indra Cahyadi. Salah satunya tadi yang ini ya, yang soal penentuan bentuk ya. Ya, saya kira itu memang ini banget ya, pengaruh ketika kita memilih menuliskan sebuah cerita dalam bentuk yang panjang maupun bentuk yang pendek ya, itu sangat memberikan efek terhadap sejauh apa pembaca nanti akan bertahan. Sebab ya kan kalau kita ngomongin prosa itu kan kayak kita ya dengerin orang dongeng gitu ya. Kalau cara berceritanya nggak menarik ya kita jadi tidur bacanya. Terus cuman mungkin ini tadi ya yang saya agak terus kepikiran gitu ya, dengan model-model bentuk yang sifatnya bersambung ataupun yang bentuknya fragmen. Jadi mungkin Pak Indra bisa kasih komentar atau mungkin agak membahas tentang hal itu ya kan. Saya lihat dalam setidaknya 5 tahun terakhir ini ya, 5 tahun ya sekitar 5 tahunan inilah, itu banyak sekali baik cerpen yang sebenarnya bangunnya cerpen, tapi ketika kita mencoba untuk mengaitkan dari bagian cerpen 1 ke cerpen 2 sampai ke cerpen terakhir itu seolah-olah dia punya satu benang alur. Jadi bukan cuman benang simbol ataupun benang merah tematik ya, tapi malah cenderung ke alur. Terus juga di novel-novel yang muncul di 5 tahunan terakhir ini setidaknya ada gaya atau minat yang agak saya lihat itu di penulis-penulis kita untuk menuliskan dalam bentuk yang fragmen. Terlepas dari sebenarnya tujuan apa yang mungkin melatar belakangi para penulis itu untuk menuliskan ceritanya dalam bentuk yang demikian gitu. Saya cuma kayak kepo aja gitu, apakah gaya pertutur yang fragmen ataupun yang bersambung ini jadi satu fenomena yang memang mewakilkan gaya komunikasi kita sekarang gitu. Karena kan kalau kita ngomongin dulu dongeng lahir karena tradisi bercerita, karena tradisi tuturnya. Jadi
ini saya ngomong memprediksi kasar aja, kayak tradisi lisan itu mendahului lahirnya tradisi tulis gitu. Nah, sekarang ketika ada model bersambung dan model fragmen ini, sebenarnya apakah ada tradisi lisan yang sedang diwakilkan oleh bentuk-bentuk teks seperti itu? Kan saya kan juga meskipun masih muda, tapi kan ternyata seleranya juga nggak muda-muda banget gitu. Jadi saya lebih saya sukanya baca-baca karya lama. Jadi ketika menemukan teks-teks yang relatif kekinian gitu, kurang bisa menikmati gitu. Jadi ya kira-kira gitu. Saya minta komentarnya Pak Indra deh. Oke, terima kasih. Ini langsung apa gimana, Pak Ica? Silakan langsung aja Pak Indra. Oke. Model fragmen ya, model bagaimana setiap, kalau di novel ya, itu saya sih banyak. Sebenarnya kalau model bagaimana fragmen itu dimunculkan dalam sebuah novel, akhirnya membangun sebuah bangunan cerita yang utuh, itu kalau di sastra Indonesia sudah lumayan lama ya, sastra Indonesia modern, itu kita bisa baca misalnya novelnya Umar Khayyam. Kalau yang lama ya, old school itu, di novelnya Umar Khayyam yang berjudul Priyayi, itu disajikan dalam bentuk mirip setiap chapter atau setiap bab itu seperti cerpen. Karena di setiap bab dia diceritakan riwayat tentang masing-masing tokohnya. Nah, pada penceritaan masing-masing tokoh di setiap bab itu dia membangun semacam alur. Kalau kita baca dengan teliti, itu di dalamnya ada alur yang menyusun kisah para priyayi itu. Sebenarnya tren itu kalau di sastra Indonesia sudah dimulai, paling tidak lah, mulai para priyayi, yang pada saat itu memang para priyayi dianggap sebagai sebuah novel yang fenomenal dengan model penyajiannya, yaitu per bab dia menyajikan tokoh dengan riwayat dan peristiwa dalam hidupnya, dan apabila kita baca bab berikutnya yang menceritakan tokoh lain, di situ juga ada kesinambungan. Kalau di dalam sastra lama itu sebenarnya juga sudah lama ya muncul, misalnya kalau kita baca Centini itu kan semacam travel book ya. Ada sudah pernah baca ya Serat Centini? Yang terjemahnya Elizabeth de Nadia, penerjemah yang menerjemahkan buku puisinya Ajis itu. Di situ juga disajikan ada seorang tokoh laki-laki menceritakan perjalanan yang dia lakukan untuk menemukan tujuan hidupnya. Nah, di situ juga disajikan per bab peristiwa-peristiwa yang berlompatan, seperti hampir mirip, tapi tidak semontase karya Julian Barnes. Tapi di situ disajikan per bab bagaimana kisah-kisah itu nantinya menimbulkan satu kesinambungan alur yang sebenarnya ada di dalamnya. Juga kalau di sastra Arab itu, kalau kita baca, misalnya teman-teman sudah pernah baca cerita 1001 Malam yang terjemahannya Husain Hadawi. Nah, di situ dia menyajikan model cerita berbingkai. Jadi ada ceritanya sebenarnya sederhana. Ada seorang raja mencari istri, dan dia merasa kesepian meskipun sudah menikah, maka setiap kali menikah istrinya dibunuh keesokan paginya karena tidak bisa memberikan kepuasan batiniah pada dirinya. Nah, suatu hari ada seorang putri bernama Syarasat mengajukan diri untuk menjadi istri raja itu, dan dia yakin bahwa dia bisa memuaskan kebutuhan batiniah si raja dengan cara bercerita setiap malam. Nah, setiap malam cerita yang disajikan itu ditulis dalam bab-bab tertentu, termasuk cerita Alibaba, Abu Nawas, itu disajikan dalam bab-bab tertentu.
Sebenarnya kalau model fragmen itu sebenarnya sudah lama ya. Tapi itu ada dalam teknik menulis sebuah karya prosa dan biasanya digunakan untuk menulis karya-karya prosa yang bergenre seperti novel ataupun novelet. Kalau saat ini mungkin yang lagi tren karya Julian Barnes ya. Kalau para pencinta postmodern, biasanya anak sekarang senang sekali dengan postmodern. Itu mungkin pernah membaca novel karya si Julian Barnes yang berjudul Sejarah dalam 10,5 bab. Di novel itu Julian Barnes menyajikan bab-bab tentang cerita-cerita yang dia tangkap baik dari kehidupan sehari-hari ataupun dari berbagai buku. Contohnya ada satu bab di situ yang menceritakan tentang Bahtera Nabi Nuh. Di situ dia ceritakan peristiwa itu, peristiwa azab Nabi yang ditimpa oleh kaum Nabi Nuh itu melalui kacamata seekor ulat. Jadi melalui kacamata seekor ulat itulah dia sajikan cerita tentang Bahtera Nabi Nuh itu di dalam satu bab tersebut. Bab yang lain menceritakan hal yang lain lagi. Tetapi jika kita baca secara keseluruhan, novel itu membangun sebuah tema bahwa inilah sejarah kehidupan manusia yang memang terjadi dalam peradaban. Tujuannya apa? Ya, tujuannya berbeda-beda. Tapi kalau dalam konteks Julian Barnes yang muncul dalam konteks sastra postmodern yang berusaha untuk menciptakan konvensi-konvensi baru agar sebuah karya itu tidak jenuh. Juga sehingga sebuah karya itu juga menghadirkan hal yang baru. Kita tahu bahwa sastra itu bergayut pada titik konvensi dan inovasi. Maka setiap penulis itu tidak hanya berpijak satu kaki atau dua kakinya di konvensi, tapi satu kaki di konvensi, satu kaki di inovasi. Inovasi ini diperlukan agar pembaca itu terus tertarik. Karena setiap zaman pasti memiliki seleranya masing-masing. Ya kan, zaman dulu mungkin era-era 90-an trennya cerita-cerita yang apa ya? Kalau 90 akhir itu trennya cerita-cerita yang mengangkat kritik sosial. Karena mungkin kalau di Indonesia ya, karena kalau di Indonesia ketika itu memang terjadi pergulatan politik yang begitu masif dan mengganggu kehidupan. Karena kalau kita amati karya-karya yang muncul, prosa yang muncul juga banyak mengakomodasi hal-hal itu. Tetapi itu berbeda misalnya di kisah-kisah saat ini. Kalau Anda baca, di saat ini banyak cerita-cerita mungkin yang muncul dari hal-hal kecil yang berusaha untuk mengangkat sejarah-sejarah kehidupan pribadi setiap orang. Karena mungkin juga semangatnya saat ini mulai berubah. Ada semacam pemahaman bahwa sejarah yang atau pengetahuan yang kita miliki sebelumnya itu harus dikritisi kembali. Karena terlalu banyak distorsi yang membuat akhirnya sejarah itu yang sudah ada sebelumnya atau pengetahuan yang ada sebelumnya tidak relevan dengan zaman. Nah, kalau tadi ditanya tujuannya apa? Tujuannya ya pertama untuk mencari inovasi agar pembaca itu terpikat. Biasanya karena memang seorang penulis itu biasanya mencari cara bagaimana ide yang dia ciptakan ini bisa dinikmati oleh pembacanya. Seperti yang tadi saya sampaikan, oleh karena itu ide sebagai bahan itu dia olah yang nantinya membuat pembacanya itu atau publiknya itu tertarik untuk terus mengikuti hasil karyanya. Tidak kalau bahannya itu begitu kompleks seperti yang diangkat Julian Barnes, misalnya dia menulis itu dalam novel yang berjudul 10,5 bab, kalau itu di dalam bentuk cerpen, jelas tidak relevan. Bagaimana dia bisa menceritakan misalnya satu peristiwa Nabi Nuh,
pada satu paragraf misalnya, terus dia paragraf berikutnya menceritakan tentang sejarah kebangkitan kota-kota, itu akan sangat membingungkan. Atau Mimpi Einstein misalnya miliknya Alan Lightman. Kalau teman-teman pernah baca science fiction yang judulnya Mimpi-Mimpi Einstein, penulisnya Alan Lightman, dia menuliskan bagaimana peristiwa berhentinya waktu itu dalam setiap bab yang ada di dalam novelnya. Nah, itu apabila dituliskan dalam bentuk cerpen, misalnya tidak akan relevan. Bagaimana dia bisa menyajikan sebuah kisah, misalnya ada seekor burung yang berhenti yang tiba-tiba membeku di udara karena waktu berhenti. Itu dalam satu paragraf. Kisah itu tidak akan selesai dan tidak akan terjelaskan dengan baik. Maka dia menulisnya dalam bentuk novel. Juga salah satu contoh lagi misalnya Gabriel Garcia Marquez, itu dia sebelum menulis novelnya yang berjudul 100 Tahun Kesunyian, dia menulisnya terlebih dulu dalam bentuk cerpen. Nah, tapi setelah kembali dia membaca cerpen-cerpennya, dan celakanya cerpen-cerpen itu juga sudah diterbitkan, dan dia membaca bahwa ternyata kisah yang disampaikan di dalam setiap cerpen yang dikumpulkan dalam, kalau di Indonesia akan menjadi judulnya Ibadah Daun itu, ternyata tidak bisa membangun satu cerita yang utuh. Maka cerpen-cerpen itu akhirnya dia rekonstruksi ulang, didekonstruksi, terus lantas direkonstruksi menjadi sebuah novel yang kalau kita baca, lebih enak membangun satu kesatuan cerita. Akhirnya temanya juga terbangun dengan baik. Nah, tentunya kalau dalam konteks tujuannya apa? Kalau dari seorang penulis, tujuannya sederhana, yaitu agar ide yang dia inginkan atau yang ingin dia sampaikan itu bisa benar-benar terakomodasi dengan baik. Maka dia bisa menciptakan novel dalam bentuk apapun. Umar Khayyam ketika menyajikan Para Priai, jika itu dijadikan sebuah novel dalam bentuk yang linear, misalnya berceritanya satu bab itu satu peristiwa tidak dengan pembagian tokoh, maka mungkin juga tidak akan terbaca dengan baik. Apa yang hendak disampaikan oleh si Umar Khayyam dalam novelnya tersebut. Nah, inilah tujuan-tujuan entah bentuknya fragmentasi atau apa, itu biasanya didasarkan pada ide apa yang ingin disampaikan oleh seorang penulis, gagasan apa yang ingin disampaikan seorang penulis kepada publiknya. Dan ini mempengaruhi nanti wujudnya. Maka bahasanya bagaimana dia menyampaikan. Seperti yang dilakukan oleh Toni Morrison, misalnya dalam novelnya, judulnya, Toni Morrison ini seorang pengarang perempuan dari Amerika. Seingat saya novelnya berjudul Beloved. Beloved itu adalah sebuah novel karya Toni Morrison yang dia tuliskan dengan menggunakan bahasa Amerika slang. Jadi kalau Anda baca teks Amerikanya itu bahasanya bukan bahasa Inggris American yang biasa, tapi Inggris American yang banyak digunakan oleh kaum Afro-American dalam kehidupannya di ghetto atau daerah slum atau apa ya, daerah slum itu bahasa Indonesianya apa ya, daerah-daerah pinggiran, daerah-daerah kumuh. Nah, dia menggunakan bahasa-bahasa Afro-American itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan atau mewujudkan ide agar pembaca itu benar-benar bisa memahami, oh karya ini idenya ini loh sebenarnya. Idenya kalau dalam konteks Toni Morrison misalnya, idenya untuk memperlihatkan idenya tentang kehidupan masyarakat Afro-American di Amerika itu seperti ini loh. Dia mengalami hal-hal seperti ini. Nah, agar pembaca itu benar-benar bisa mendapatkan gambaran yang jelas dalam pikirannya, karena bahasa itu adalah sesuatu yang abstrak, atau sebuah karya sastra itu kan menggunakan bahasa tidak seperti film ya, yang kita bisa melihatnya secara visual dengan mudah. Kalau membaca sastra itu kita harus membangun gambaran di pikiran, maka Toni Morrison itu menggunakan bahasa-bahasa slang agar konkretisasi
setiap gambaran tokoh, peristiwa yang ada dalam novel tersebut benar-benar bisa dipahami oleh pembacanya. Meskipun mungkin pemahaman itu kalau di dalam konteks sastra, ketepatan pemahaman antara apa yang diinginkan oleh Toni Morrison dengan pembacanya mungkin hanya 60%. Tapi paling tidak, itu adalah sebuah upaya agar ide yang dimiliki oleh Toni Morrison sebagai penulisnya itu bisa benar-benar terwujud dengan hasil yang maksimal. Mungkin itu. Kalau fragmentasi, mungkin tujuannya ya dia ingin membangun sebuah kisah yang mungkin tidak bisa disajikan dalam bentuk yang linear biasa. Jadi memang harus dituliskan dalam bentuk seperti itu. Seperti kasus tadi Umar Khayyam, seperti kasus tadi Julian Barnes, yang menyajikan kisah itu setiap bab ada kisah sendiri, tapi jika kita baca dia akan menyusun satu rajutan kisah yang satu. Mungkin itu. Ini kok serius sekali ya jadinya ya. Mungkin karena yang tanya penyair tadi ya. Penyair kan biasanya serius ya orangnya ya. Baik, dari Mbak Nanda, gimana Mbak Nanda? Ada tanggapan lebih lanjut? Ya, saya keep nanti aja. Silakan teman-teman yang peserta kelas aktif dulu lah. Oke. Panjang ya, lumayan pertanyaannya. Jawabannya maksudnya. Cukup panjang. Dari teman-teman peserta yang lain, ada lagi yang ingin bertanya atau menanggapi hal yang tadi? Made ini mungkin ada tugas ya, Mbak Ica ya. Kenapa Pak Indra? Ada tugas menulis untuk teman-teman yang ikut kelas biar lebih enak ya. Karena ini kan kelas iya. penulisan ya. Iya Pak. Tugasnya sederhana, hanya menulis flash fiction aja. Jadi ini tugasnya untuk teman-teman. Biar kita diskusinya lebih konkret ya. Kalau kelas menulis itu kan bagaimana kita harus menulis. Karena cara untuk menjadi penulis itu sederhana. Dia menulis. Yang kedua baru mempublikasikan karya. Nah ini ada tugas. Tugasnya saya tidak memberikan kawan-kawan di kelas ini tugas yang berat. Saya hanya membebankan kawan-kawan untuk membuat flash fiction. Flash fiction itu seperti namanya flash, jadi hanya kilasan apa? Sebuah peristiwa yang dijadikan sebuah kisah. Bergenre drama. Kenapa kok drama? Ya karena sepertinya lebih luas ya. Jika nanti genrenya langsung horor atau thriller atau detektif, kayaknya kok terlalu membatasi. Jadi genrenya drama. Drama itu cerita yang terinspirasi dari kehidupan sehari-hari. Silakan nanti Anda mau bercerita tentang apa saja yang berangkat dari kehidupan sehari-hari yang Anda temukan. Anda ubah menjadi sebuah fiksi. Silakan. Makanya genrenya drama, jenisnya flash fiction, ditulis panjangnya sama dengan kaidah flash fiction, yaitu 200 sampai 500 kata, tidak usah terlalu panjang. Karya harus disertai judul dan nama pengarang. Nah, ini panitia aja ya, biar enak nanti biar panitia yang mengumpulkan. Kalau bisa paling lambat Jumat jam 5 sore. Biar panitia bisa mengumpulkan, terus nanti biar malamnya bisa dikirim ke saya, dan nanti minggu depan bisa kita bicarakan. Jadi itu. Dan kenapa harus flash fiction? Karena menarik sebenarnya flash fiction ini untuk awal ya, untuk menulis bagaimana kita bisa menangkap sebuah peristiwa yang mungkin sangat kecil tapi bisa diolah menjadi sebuah cerita yang memikat.
Salah satu contoh flash fiction yang saya sukai itu sebenarnya milik Ernest Hemingway, judulnya Baby Shoes. Nanti bisa saya share linknya ke Mbak Ica aja kalau mau baca. Ada kok di internet, tinggal Anda unduh nanti di internet. Judulnya Baby Shoes. Baby Shoes itu ceritanya tentang sepatu bayi yang belum pernah dipakai. Jadi di flash fiction itu dibuka dengan kalimat for sale, .2, sepatu bayi tidak pernah dipakai. Lantas dia bercerita mengapa kok sepatu bayi itu tidak pernah dipakai. Dan di paragraf berikutnya dia menceritakan bahwa sepatu bayi itu sebenarnya sepatu bayi milik saudaranya, yaitu ketika saudaranya memiliki memiliki bayi. Jadi kok memiliki bayi ketika saudaranya itu masih kecil. Jadi ketika saudaranya masih kecil, masih bayi itu, ibunya membawa orang tuanya si tokoh itu membawa jalan-jalan dan tiba-tiba dia dibegal, lantas ditembak. Nah si kakaknya ini mati yang ketika itu masih bayi. Dan sepatu itu akhirnya dijual oleh ibunya dengan label sepatu bayi tidak pernah dipakai. Nah, sebuah cerita yang sederhana sebenarnya. Tapi itu disajikan begitu menarik hanya dalam, kalau di keterangan yang ada di teksnya itu dia hanya sepanjang 400 kata. Nah ini tugasnya hanya itu, Anda membuat sebuah flash fiction bergenre drama, cerita yang Anda temukan dalam kehidupan sehari-hari, itu dengan panjang 200 sampai dengan 500 kata. Harus diberi judul dan nama pengarang. Nah, itu tugasnya Mbak Ica. Nanti saya kirim aja ini ya PowerPoint-nya ke Mbak Ica, nanti bisa di-share ke teman-teman. Iya Pak Indra. Dari teman-teman, apa ada yang mau tanya-tanya nih terkait tugasnya yang tadi atau terkait materi hari ini? Silakan bisa langsung dinyalakan mic-nya atau tulis di kolom chat juga nggak apa-apa. Kalau belum ada sekaligus tip ya, kalau menulis cerpen mungkin ya, karena itu sangat pendek, lain dengan teknik menulis novel. Jadi ada beda. Kalau di cerpen itu usahakan kalimat pertama itu dapat mencuri perhatian pembaca. Seperti yang kalau Anda baca Hemingway yang Baby Shoes itu dia dibuka dengan kalimat pertama. Itu adalah for sale, .2, sepatu bayi tidak pernah dipakai. Itu kalimat yang sedikit menggoda. Apa maksudnya? Jadi bagi cerpen atau flash fiction, kalimat pertama itu benar-benar menjadi kalimat pertaruhan yang memungkinkan atau yang membuat seorang pembaca itu terus nantinya akan berintens dengan apa yang dia baca. Jadi mirip puisi ya, mungkin ya. Kalau puisi memang hampir sama dengan puisi. Biasanya kalau puisi juga di ladek pertama itu sesuatu yang penting, yang akhirnya membuat pembaca ini terus akan membaca atau enggak. Contoh lain misalnya kalimat pembuka yang kuat ya. Contohnya cerpen Iwan Simatupang misalnya yang berjudul Tegak Lurus dengan Langit. Cerpen lama ini mungkin kawan-kawan belum pernah baca ini. Tegak Lurus dengan Langit karya Iwan Simatupang itu kalimat pertama itu dia tulis tegak lurus dengan langit ia berdiri. Itu saja orang kan akhirnya bertanya, ini apa maksudnya kok dibuka dengan kalimat tegak lurus dengan langit ia berdiri. Karena penasaran, dia akan terus meneruskan pada kalimat-kalimat berikutnya. Nah,
ini memang sedikit berbeda dengan novel. Kalau novel bisa jadi kalimat pertama tidak terlalu heboh atau tidak terlalu hype yang bisa membuat pembacaan tidak apa-apa. Biasanya kalau novel mungkin lebih banyak melakukan paparan ya, 1-2 paragraf di awal itu dia memaparkan, misalnya dengan gambaran suasana dan sebagainya. Tapi kalau di dalam cerpen, karena dan flash fiction ini sifatnya ringkas, pendek, pertaruhannya bagaimana seseorang itu begitu melihat langsung jatuh cinta, tatapan pertama itu menjadi hal yang penting, maka kalimat pertama itu menjadi kunci bagi karya itu, apakah karya itu akan terus bertahan dibaca pembaca atau tidak. Nah, tipsnya adalah bukalah flash fiction. Ini tuh. Begitu Mbak Ica. Monggo kalau ada teman-teman yang mau tanya-tanya. Oke. Flash fiction ini juga biasanya cerita-ceritanya tuh entah mengandung plot twist atau semacam kejutan gitu ya Pak Indra ya. Biasanya ceritanya tuh sebenarnya awalnya tuh cukup simple gitu, tapi barangkali di kalimat berikutnya tuh ada semacam kejutan atau plot twist yang jadinya ceritanya tuh bukan cerita yang biasa aja gitu, atau bikin pembaca tuh semacam antara heran atau terkejut sama ceritanya gitu. Kadang nggak Pak ya? Apa emang kayak gitu flash fiction? Kalau flash fiction biasanya ya apa ya, yang penting bisa membuat entah itu nantinya bentuknya bagaimana, tapi pada intinya kejutkan dulu pembaca. Jadi cari satu, biasanya orang kan ketika ingin menceritakan sesuatu, sebenarnya kayak cerita Baby Shoes itu kita bisa membuka dengan sepatu ini langsung bercerita tentang peristiwa ketika si kakak itu dibunuh, itu bisa. Tapi tentunya dia tidak akan membuat mungkin pembaca itu bertanya-tanya, ceritanya tentang apa sih? Tapi ketika di kalimat pembuka itu dijual sepatu bayi yang tidak pernah dipakai, orang akan bertanya, loh, apakah ini ceritanya tentang sepatu bayi? Karena judulnya tentang sepatu bayi yang bagaimana? Ternyata di dalamnya ada sebuah drama yang sangat memilukan tentang kehidupan si pemilik sepatu bayi itu. Jika kita buka dengan misalnya seorang ibu menjual sepatu bayinya yang tertembak, itu akhirnya juga so what. Tapi kalau dibuat dengan seperti itu, misalnya dijual sepatu bayi yang tidak pernah dipakai, orang akan bertanya dulu, oh, sepatu bayi ini kenapa dijual dan tidak pernah dipakai? Ada kejutan-kejutan yang membuat akhirnya pembaca itu tertarik untuk membaca, paling tidak dia tertarik untuk membaca 2-3 kalimat berikutnya. Ini makanya penting bagi seorang penulis cerpen, penulis flash fiction untuk membuat kalimat awal atau kalimat pertama kali ketika dia membuka sebuah cerpen atau flash fiction-nya, sebuah kalimat yang benar-benar bisa menggoda pembacanya. Dan itu banyak bentuknya. Baik, menarik sekali fiction. Ya, sebenarnya kalau dari segi apa ya? Kalau melihatnya mungkin saya sebagai pembaca mungkin melihatnya flash fiction ini kayak cerita yang simple atau ringan gitu Pak ya. Tapi sebenarnya untuk nulis flash fiction ini semacam apa sih Pak? Apa maksudnya tantangannya ya gimana caranya biar pembaca mau baca itu dan kemudian baca itu tuh bukan jadi sesuatu yang ngapain sih aku baca ini gitu, lebih ke wah cerita itu menarik meskipun cuma sebentar gitu dengan kejutan-kejutan itu tadi ya Pak ya.
Iya. Ya, memang tantangannya di flash fiction itu karena mungkin bentuknya ringkas ya, pendek. Bagaimana satu peristiwa. Jadi flash fiction itu kan sebenarnya sama kayak cerpen ya. Dia hanya menyajikan satu peristiwa dari kehidupan si tokoh. Nah, persoalannya bagaimana kita memilih satu peristiwa itu yang menarik, lantas membahasakannya menjadi sesuatu yang enak dibaca, yang terus menggoda pembacanya untuk mengikuti. Nah, ini dibutuhkan kejelian si penulisnya. Bagaimana kita bisa jeli kan? Pertanyaannya di situ. Ini kepekaan yang dibutuhkan. Nah, untuk memunculkan kepekaan itu, ya dibutuhkan tadi bagaimana Anda memiliki sumber ide. Anda banyak membaca karya-karya juga, akhirnya tahu bagaimana, karena gini, dengan membaca banyak karya, prosa, seseorang akan memunculkan insting untuk bagaimana, apa yang menarik untuk diceritakan. Dan dari sisi mana cerita itu akan dimunculkan. Nah, pengalaman membaca itu dapat membuat seseorang memiliki pengetahuan itu. Ini dari peserta ada yang suka nulis flash fiction ini Pak, dari Kak Sarah Safira ini, penulis flash fiction. Di grup kemarin share. Di grup peserta kemarin share katanya suka nulis flash fiction. Jadi mungkin Kak Sarah Safira mau berbagi pengalaman mungkin nulis flash fiction. Halo, Kak Sarah Safira ada di situ nggak? Ya, halo. Siang. Siang, Kak Sarah. Silakan Kak, berbagi pengalaman nulis flash fiction. Gimana juga Ya, platformnya, jadi baca barangkali mau diberikan. flash fiction itu saya pernah baca punya Pak Budi Dharma justru. Contoh-contoh dari Pak Budi Dharma. Tapi saya nggak simpen di sini ya. Jadi sangat sederhana, cerita-cerita yang sangat sederhana yang misalnya dibaca itu sekali dibaca habis ya sudah gitu. Jadi tidak terlalu dalam untuk seperti cerpen. Nah, ada yang sangat simpel sekali cerita, tapi ada juga yang agak rumit gitu. Nah, ada yang Gi de Maupassant itu ada cerita pendek-pendek gitu juga, bukan cerpen, flash fiction. Kesannya itu absurd, tapi saya lupa judulnya. Nah, saya pernah bikin flash fiction itu dua judul, sudah jadi antologi. Nah, itu satunya tuh saya dapat ide dari apa ya, bunga mawar, satunya lagi dari parfum. Udah hanya lihat dari itu aja, lalu saya kembangkan. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sarah. Mungkin bisa dibagi anunya, Mbak Ica, sama Kak Sarah. Mungkin apa ya, pengalaman ketika dia menulis flash fiction itu apa sih yang dirasakan? Mungkin itu ya. Mungkin bisa berbagi, akhirnya nanti mungkin teman-teman juga bisa mendapatkan gambaran ya kira-kira ya apa. Mungkin itu. Ya. Waktu saya nulis yang bunga mawar itu pertama saya memang senang sama bunga mawar. Seandainya ada orang yang mengirimi bunga mawar. Kemudian temanya waktu itu kalau nggak salah ada orang yang ngirim bunga mawar, terus terserah mau dikembangkan seperti apa. Akhirnya saya mengembangkannya itu menjadi sesuatu
yang ada orang ngirim bunga mawar, kemudian dia flashback ke masa lalunya. Itu menjadi kekasihnya di masa lalu, dan dia dikhianati sama si cowok ini. Nah, cowok ini itu biasa ngasih bunga mawar. Tiap apel bawa bunga, tiap apel bawa bunga. Nah, terus saya mikir apa ya yang supaya ada kejutan di situ gitu. Akhirnya saya bikin aja, saya olah itu jadi cerita reuni. Karena itu di masa lalu, akhirnya saya olah jadi cerita reuni, gimana kalau si cewek dan cowok ini ketemu lagi pada suatu reuni. Nah, kemudian saat reuni itu, si cowok ini deketin cewek ini lagi, mengingat masa lalu. Nah, ya mulai ngasih bunga mawar, bla bla bla, mau deketin lagi. Karena sudah masing-masing kan otomatis sudah punya kehidupan sendiri-sendiri. Nah, nggak bisa dibalikin seperti masa lalu. Nah, itu saya olah lagi gitu loh. Saya olah lagi, kalau gitu pada saat endingnya itu saya bikin istri si cowok ini itu ketahuan gitu loh. Loh, ternyata kamu balik lagi ya sama cewekmu yang dulu. Nah, padahal itu hanya pemikiran, hanya kecemburuan si istri. Nah, si cewek itu sebenarnya nggak ada apa-apa sama pacarnya di masa lalu ini, nggak ada apa-apa. Ya yang naksir si cowoknya ini sebenarnya pengen balik lagi, pengen 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 pacaran lagi seperti dulu gitu loh. Padahal si ceweknya ini dia sudah punya kehidupan lain yang sama sekali sudah nggak ada sangkut paut dan nggak mau balik ke masa lalu. Nah, ceritanya seperti itu. Tapi karena si istri ini cemburu buta, dia panik dan dia marah, dia bertengkar, kemudian dia karena emosi dia ini, jadi si suami ini berdarah-darah. Nah, waktu itu kalau nggak salah saya nulis si suami ini aktor kalau nggak salah. Dia aktor pemain sinetron terkenal. Kebetulan yang ditaksir sama dia ini, Will-nya dia ini, yang dia naksir ini, itu temennya SMA, dan temennya ini juga bukan orang yang main-main gitu loh. Dia CEO di perusahaan asing, bla 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 kayak gitu. Jadi saya olah seperti itu dalam satu flash fiction. Wah, itu kalimatnya harus benar-benar pendek-pendek dan mampu merangkum itu. Jadi terakhirnya tuh saya twist seperti itu. Itu yang judul yang tentang mawar ini. Nah, kemudian untuk yang satunya itu kalau nggak salah tentang parfum ya. Saya idenya tuh dari parfum. Itu saya mengolahnya dari parfum yang baunya itu unisex. Jadi bisa dipakai untuk laki-laki dan bisa dipakai untuk perempuan. Nah, biasanya LGBT itu memilih parfum yang jenis-jenis seperti ini. Karena mereka biasanya suka parfum yang baunya fresh, yang tidak terlalu berbau laki-laki. Nah, itu LGBT itu memilih parfum dengan tipe-tipe seperti ini. Kalau nggak salah waktu itu judulnya Black Orchid. Black Orchid, tapi saya Indonesiakan dan saya apa ya, menjadi anggrek hitam. Nah, anggrek hitam itu, hitam kan sesuatu yang dark, sesuatu yang dark. Kemudian anggrek itu kan sesuatu yang bunga yang tidak, dia seperti epifit gitu ya. Jadi seperti nggak bisa berdiri sendiri. Jadi dia nempel, kemudian kayak samar-samar gitu. Tidak sebagai bunga yang benar-benar kokoh dia bunga, gitu enggak. Nah, itu seperti sesuatu yang kabur gitu. LGBT kan ada kabur-kaburnya.
Nah, itu kemudian saya olah, ada dokter itu yang karena dia banyak menangani kasus dokter jiwa ya. Si dokter ini sebenarnya juga sakit gitu. Kan dokter juga manusia. Mereka manusia biasa sebenarnya. Nah, dia jatuh cinta sama pasien ini. Ini sebenarnya pasiennya dokternya ini, si LGBT ini sebenarnya LGBT dalam artian yang ini, sorry ya, aku terpaksa nyebut homoseks gitu. Jadi sesama jenis tapi tipe yang homo. Nah, dia periksa ke dokter jiwa ini, si dokter ini pertamanya tuh merawat pasien ini. Nah, si pasien ini dia penyanyi dan penari di klub malam. Seperti, nah waktu itu settingnya saya bikin di suatu kota yang saya analogkan itu Rio de Janeiro di Brasil. Jadi settingnya itu di Brasil. Ada suatu klub di Brasil, ada penari LGBT-nya yang sambil nyanyi. Nah, lalu saya masukkan di situ lagunya Barry Manilow, Copacabana. Copacabana itu kan liriknya itu ada penari perempuan namanya Lola. Nah, dia jatuh cinta sama Lola. Padahal di situ tuh saya menganalogkan si Lola ini LGBT. Nah, dokter ini sering datang ke klub itu untuk nonton si Lola. Nah, kayak gitu. Nah, setelah nonton si Lola, dia merawat, tapi Lola ini rapuh, jiwanya rapuh. Dan dia ketergantungan obat dan sebagainya. Waktu si Lola ini bunuh diri, saya tidak menyebutkan kalau dia bunuh diri. Saya hanya menggambarkan bahwa suatu saat dia ditemukan di apartemennya bla bla bla. Nah, si dokter ini kemudian patah hati dia. Dia patah hati, tapi karena si dokter ini sakit, sebenarnya dia juga sakit meskipun dia seorang dokter. Dia menghibur dirinya datang ke kafe, bukan klub ya, kafe, beda lagi. Nah, saya browsing bla bla bla, ternyata di Brasil itu ada kafe, kafenya itu tadinya library juga gitu loh. Jadi kafe dan library. Yang datang ke kafe itu sambil membaca, sambil menikmati. Nah, itu akhirnya mengilhami saya kenapa si dokter ini nggak ketemu aja sama yang benar-benar cewek gitu loh. Kan dia queer. LGBT itu kan luas, tidak harus homo gitu loh. Nah, dia queer. Ya queer ketemu cewek beneran. Nah, si dokter ini bukan homo sebenarnya, dia biseks. Yang homo tadi si Lola ini gitu loh. Nah, si dokter ini akhirnya ketemu cewek nggak sengaja di kafe itu, tabrakan waktu lagi milih-milih buku gitu, dia tabrakan dan buku-bukunya berserakan, dibantu, nah, terus ngobrol bla bla bla, terus hubungannya berlanjut. Nah, saat hubungannya berlanjut, dia kaget. Loh, kok ternyata ada cowok yang secara berkala itu ketemu si dokter ini di apartemen itu. Mereka akhirnya hidup bersama kan. Oh ya, aku belum jelasin. Si cewek sama si dokter ini tuh hidup bersama. Tidak menikah, tapi mereka hidup bersama. Hidup bersama, kemudian si cewek ini ngerasa, loh kok aneh. Ada tiap cowok yang secara berkala itu datang ke apartemen. Nah, si cewek kan nggak ngerti. Dipikirnya dia seorang dokter, ahli jiwa, yang waras, yang normal. Dia nggak ngerti kalau ternyata dokter ini punya kelainan. Ngertinya dari si cowok yang datang ini, aku lupa namanya,
soalnya itu sudah berapa lama. Nah, si cowok ini membocorkan rahasia karena dia cemburu kan, dia merasa dekat sama si dokter ini, ternyata kok dokternya punya pacar lagi, cewek lagi. Otomatis dia dan pacarnya ini satu apartemen tapi beda lantai. Jadi dia ini jealous, kemudian mulai ganggu, mulai pinjem uang lah, apalah. Nah, si dokter nggak mau tahu dia, karena dia sama sekali nggak punya apa ya, karena dia juga tidak menikah, hanya hidup bersama saja. Kapanpun hubungan seperti itu rentan bisa sewaktu-waktu bisa putus, dan mereka punya kehidupan sendiri-sendiri. Nah, akhirnya si cewek ini memutuskan untuk berpisah. Dia keluar dari apartemen, dia merasa patah hati, dia merasa tidak menemukan pasangan seperti yang dia harapkan. Karena tadinya dia mengira bahwa seorang dokter, bla bla bla, loh kok kenyataannya dokternya seperti ini. Nah, akhirnya dia meninggalkan dokter ini, tapi dia tetap berhubungan baik sama si pacarnya dokter ini, nggak ada permusuhan. Karena pikirnya dia, ya sudah, itu masa lalu si dokter itu, aku cocok apa enggak, kalau aku nggak cocok ya sudah tak tinggalin. Gitu aja ceritanya. Jadi saya buat ngambang. Endingnya itu saya buat ngambang, tapi tidak saya jelaskan in details masing-masing itu gimana. Jadi saya biarkan pembaca itu menilai masing-masing. Si A ini bagaimana, si B bagaimana, si C bagaimana. Jadi si endingnya itu saya biarkan si cewek ini sama tetangga apartemen sama pacarnya ini hanya duduk-duduk di kafe gitu di pinggir pantai berdua sambil minum bir, sambil enjoy gitu, sambil oh ya si pacarnya dokter ini menunjukkan bukti-bukti bahwa dokternya ini punya pacar LGBT, Lola itu. Tadinya si yang pacarnya ini nggak ngerti kan kalau dokter ini punya pacar Lola. Nah, Lola itu siapa? Nah, si pacar yang baru ini baru ngasih tahu, ini loh pacarnya yang dulu. Pacarnya yang dulu itu LGBT, namanya Lola. Dia penyanyi klub malam. Nah, ceritanya kayak gitu. Baru dia sadar, oh ternyata dia ini benar-benar orang sakit jiwa. Karena dia seorang dokter dan mengerti bagaimana kejiwaan, tapi ternyata dia mencintai pria, juga mencintai Lola ini bisa laki, bisa perempuan. Itu kan luas. Ada berapa macam itu? Bisa 20 macam jenis kalau nggak salah. Nah, itu saya tulis. Jadi saya ngasih setting tidak di Indonesia karena saya mending saya cari setting di luar negeri aja, dan itu saya buat tidak benar-benar di Brasil. Jadi analog aja. Kalau nggak salah kotanya itu saya namanya Rio apa gitu, aku lupa. Nah, saya kasih setting serupa Brasil. Pokoknya saya bikin itu tidak di Indonesia karena di situ ada kehidupan dalam apartemen yang tidak menikah, kemudian mencintai LGBT, tapi itu aslinya cerita tentang gangguan relationship, gangguan kejiwaan, banyak gangguan. Dan itu hanya bisa terjadi tidak di Indonesia. Jadi sengaja saya buat seperti itu. Ya itu sebenarnya kehidupan seperti itu ada dan terjadi. Meskipun di Indonesia mungkin ada,
tapi tidak senyata itu. Saya pernah baca ada yang punya Kak Febi ya, Febi Yulionatan itu Sekong, sama satu lagi Queer. Saya waktu baca Queer itu sampai queer ini gitu loh. Ternyata queer itu dalam pikiran saya tadinya apa ya? Taunya ya hanya lesbian sama homoseks gitu loh. Ternyata setelah saya baca itu banyak, bisa lebih dari itu. Di Thailand itu ternyata malah di sana itu sudah apa ya? Sudah umum gitu loh. Di Thailand itu ada berapa jenis kelainan dan itu sudah umum. Ladyboy itu di sana itu sudah umum. Akhirnya saya cari idenya tuh ya baca sana baca sini gitu, sama browsing, kemudian settingnya aja saya ubah. Tapi itu menarik sebenarnya. Tapi saya nggak berani kalau itu saya bikin setting di Indonesia. Gitu aja, makasih. Oke, kompleks ya Kak Sarah beneran cerita Pulp Fiction-nya, dua-duanya. Iya, itu sebenarnya flash fiction itu kan pendek ya, pendek sekali. Saya waktu itu bikinnya ya sekitar 500 kata gitu. Ya, tapi yang saya dapat dari contohnya Pak Budi Dharma itu enggak sekompleks itu. Lebih simpel-simpel gitu, masalahnya itu simpel-simpel ya seperti baby shoes, seperti sangat simpel. Bahkan sekali baca itu enteng gitu loh. Jadi kita enggak ini. Nah, waktu itu saya waktu nulis loh kok bisa jadi gini ya. Itu sebenarnya apa ya? Seandainya saya bikin jadi cerpen mungkin jadi lebih rinci gitu loh. Cuman saya enggak nanti kalau jadi cerpen kan biarin aja pembacanya mikir sendiri gitu loh. Si ini gimana, si ini gimana gitu. Kadang-kadang saya sengaja pengen pembaca itu berpikir. Coba kamu kalau ada bacaan seperti ini tuh apa yang ada dalam persepsimu? Kadang-kadang saya itu bikin seperti itu. Waktu itu editornya sempat kan dikoreksi ya di ini lagi gitu sama dia bilang ini gimana ini kok gini saya jelasin tapi saya tetap tidak menceritakan apa isi, jadi LGBT-nya itu tetap saya tutupi, si dokter yang sakit jiwa itu tetap saya tutupi. Ya saya nggak ngerti, yang baca ngerti apa enggak. Tapi kalau orang yang ngerti itu pasti, oh ini ada nggak beres ini. Jadi simbolnya itu di parfum itu. Nah si dokter ini karena dia udah cuek ya sama ditinggalin si ceweknya ini juga pergi gitu aja. Nah suatu siang dia itu praktek di tempat prakteknya tiba-tiba kedatangan cewek yang parfumnya sama seperti si Lola. Waktu itu dia langsung jadi begitu dia bau parfum itu, dia tahu, wah ini Lola. Jadi itu mengingatkan lagi pada Lola. Tapi yang si cewek ini tetap saya tidak mau apakah ini cewek beneran ataukah dia juga seperti Lola gitu loh. Jadi saya mengambang juga, biarkan terjadi seperti itu aja. Oke, menarik ya Kak Sarah gitu. Jadi dari yang cerita yang kompleks itu tadi jadi cuma 500 halaman itu mikirin
500 kata maksud saya, sorry. 500 kata itu tadi. 500 halaman banyak. Mohon maaf. 500 kata itu tadi ya dari cerita yang kompleks itu ya tantangan yang harus mikir banget ya Kak Sarah ya pada saat buat itu ya. Aku mikir ya itu yang setting itu, waduh, ini ceritanya apa ya? Tapi kalau settingnya di sini, wah bisa nih. Akhirnya tak bikin di antah berantah aja. Terus aku itu jadi ingat lagunya Barry Manilow yang Copacabana itu kan tentang suatu pantai di Brasil gini. Terus aku mulai browsing, mulai di Brasil tuh kayak apa. Oh ternyata di situ tuh ada kafe yang wah langsung tak masukin. Oke. Ini dari Pak Indra, gimana nih Pak Indra tanggapannya? Halo, Pak Indra, apakah masih bergabung? Oh. Masih. Menarik ya tadi bagaimana pengalaman menuliskan flash fiction ya. Mungkin teman-teman ada lagi, tapi yang jelas untuk nulis flash fiction itu ya memang tadi sudah juga disampaikan bahwa karena ini juga ruangnya sangat kecil, ya 200 sampai 500 kata tentunya, dan kalau teknis juga kita tidak bisa menggunakan kalimat yang panjang-panjang. Juga tekniknya gunakan model penulisan paragraf deskriptif ya. Artinya biarkan pembaca itu lebih mudah untuk membangun sebuah gambaran mengenai cerita yang disampaikan. Ini contohnya ya tadi kawan Sarah tadi sudah berbagi cerita tentang cerpen yang dia atau flash fiction yang dia tulis, juga bagaimana proses penulisannya. Saya hanya menambahkan sedikit. Nah, ini Baby Shoes yang tadi nanti saya bagikan aja saya kasih ke Mbak Ica ya. Jadi kalau Anda lihat kalimat di flash fiction-nya si Hemingway ini, dia menggunakan kalimat-kalimat yang lugas seperti dijual sepatu bayi tidak pernah dipakai. Keluarga Peterson, bahkan dia menggunakan kurung untuk mempersingkat bahwa untuk menjelaskan bahwa yang namanya The Peterson Family atau keluarga Peterson ini adalah keluarga dia sendiri. Kalau di novel mungkin dia akan lebih banyak The Peterson Family, yang isinya saya ini, terus bagaimana keluarga Peterson itu hidup, itu mungkin akan diceritakan dengan panjang lebar. Tapi kalau dalam flash fiction karena ruangnya memang sangat kecil, maka dia harus berpikir bagaimana sebuah kalimat itu bisa memunculkan tidak hanya peristiwa tapi juga sejarah tokoh, juga identitas tokohnya. Maka dalam flash fiction itu gunakan kalimat-kalimat yang lugas, jangan terlalu panjang juga, terus paragrafnya usahakan dalam bentuk deskriptif. Karena itu bisa membuat pembaca itu mudah untuk mendapatkan gambaran. Seperti tadi juga kalau kita dengarkan ceritanya teman Sarah tadi ketika dia menulis 2 flash fiction-nya, dia berusaha untuk bagaimana sih biar gambaran suasana itu muncul, maka dia mungkin menggunakan lagu tadi Barry Manilow. Terus bagaimana biar situasi muncul, dia menggunakan nama kota misalnya. Nah, ini dalam menulis flash fiction mungkin perlu diperhatikan juga. Ini yang berbeda mungkinnya ketika kita harus menulis prosa-prosa pendek, yang berbeda lagi dengan menulis prosa-prosa panjang seperti novel, novelet ataupun roman. Karena memang ada teknik yang berbeda. Oleh karena itu tadi kalau kita bahas tentang kembali ke topik kita alat dan bahan, maka alat kita bahasa itu harus benar-benar kita kuasai alat itu. Kita mau menggunakan alat bahasa yang model apa ini? Kita mau membuat deskriptif, oke, kita menggunakan alatnya melalui kalimat-kalimat yang
lugas. Tapi kalau mungkin kalau modelnya novel kita bisa menggunakan eksposisi, sedikit naratif yang agak panjang-panjang. Tapi kalau di dalam cerpen atau flash fiction itu mungkin tidak bisa. Maka alat penguasaan terhadap bagaimana menata sebuah kalimat pendek yang mampu mendeskripsikan peristiwa itu menjadi hal yang penting untuk diperhatikan kawan-kawan. Mungkin itu tambahannya Mbak. Nanti saya share ke Mbak Ica, mungkin bisa di-share ke teman-teman ini cerpennya flash fiction-nya milik Ernest Hemingway yang judulnya Baby Shoes. Mungkin itu tambahan saya. Mbak Ica. Oke, Indra. Baik, mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi mau pertanyaan terakhir mungkin sebelum kita tutup pertemuan pada hari ini. Pertanyaan atau tanggapan? Apakah ada? Oke. Kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi nih Pak Indra. Kalau gitu, karena udah mau jam 3 juga ya, udah 14.57. Jadi saya cukupkan pertemuan pada hari ini. Terima kasih banyak Pak Indra untuk materinya hari ini tadi. Kemarin juga di kelas penulisan puisi, kemarin juga topiknya sama Pak Indra. Tapi Mbak Nanda ngasih topiknya kotak perkakas untuk seorang penulis gitu. Sekarang juga nih di sini alat dan bahan juga untuk menulis prosa. Gitu. Baik, minggu depan kita ketemu lagi ya Pak Indra ya di pertemuan dengan tugas itu tadi Pak Indra ya. Iya. Oke, baik. Kalau gitu sebelum ini saya mau minta teman-teman semuanya kalau bisa open kamera, soalnya saya ingin dokumentasi pertemuan kita pada siang hari ini. Jika berkenan teman-teman semuanya silakan open kameranya, kita foto-foto bareng. Apakah ada yang nyalain kamera lagi? Ayo dong Mbak Vita, ada Mbak Vita nih, ada Mbak Nanda, kalau bisa open kamera dong Mbak. Iya Mbak Nanda itu suruh open kamera, Gemini kok nggak berani open kamera. Dulu Mbak Nanda disuruh open kamera sama Pak Indra, Mbak Nanda. Kak Sarah tadi, Mbak Baiti, Mas Afan, Mas Adnan, Mbak Vita. Aku izin off cam karena sambil umek di rumah ini. Oke Kak Sarah, nggak apa-apa kalau gitu. Oke, ini Mas Adnan udah open kamera, yang lain nggak ada lagi tak? Oke. Mbak Vita mau open cam ya ini ya?